Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar serta berbagi pengetahuan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan penuh keberkahan. Perkenalkan, saya Indra Resatika Ismi Solihah, dan di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu materi yang saya pelajari. Harapannya semoga lewat video singkat ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting secara ringkas dan mudah dipahami. Jadi, teman-teman bisa menyimak sambil memahami inti dari materi yang saya sampaikan. Saya juga berharap apa yang saya jelaskan nanti bisa memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori, tapi juga nilai yang bisa kita ambil dan amalkan. Di pembahasan yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang landasan syariat ilmu faraid. Latar belakang dari pembahasan kali ini adalah ilmu faraid atau ilmu waris adalah salah satu cabang penting dalam fikih Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Islam memberikan pedoman yang sangat rinci melalui Al-Quran dan hadis agar pembagian warisan dilakukan secara adil dan menghindari pertikaian keluarga. Ilmu ini mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan syariat Islam karena setiap ahli waris menerima bagian yang seimbang sesuai tanggung jawab dan kebutuhannya. Selain Al-Quran dan hadis, dasar dari ijma, qiyas, dan istihsan yang berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan waris yang belum dijelaskan secara langsung dalam nas. Pembahasan yang pertama adalah Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama ilmu faraid. Sumber utama hukum waris Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan secara tegas bagian masing-masing ahli waris, seperti anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Orang tua masing-masing mendapat 1/6 jika pewaris memiliki anak. Suami akan mendapatkan setengah jika istri tidak punya anak dan 1/4 jika punya anak. Istri mendapat 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Selain Al-Quran, hadis Nabi SAW menegaskan pembagian waris yang adil, melarang membunuh mendapatkan warisan, serta membatasi jumlah wasiat maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Rasulullah SAW juga bersabda, bagikanlah harta kepada orang-orang yang memiliki hak sesuai kitabullah, sisanya untuk laki-laki yang paling dekat kekerabatannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pembahasan yang kedua adalah peran ijma, qiyas, dan istihsan. Ijma adalah kesempatan. Pembahasan yang kedua yaitu peran ijma, qiyas, dan istihsan. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap hukum waris yang sudah jelas dalam nas. Misalnya, bagian anak laki-laki dan perempuan tidak dapat diubah karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyas digunakan ketika suatu kasus tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Ulama melakukan analogi dengan kasus yang serupa untuk menemukan hukum yang sesuai. Istihsan adalah memilih hukum yang lebih adil dan maslahat dibanding qiyas murni. Contohnya, menunda pembagian warisan agar harta bisa dikelola secara produktif terlebih dahulu jika hal itu mendatangkan kemaslahatan bersama. Kemudian implementasi asas keadilan dan prinsip kemaslahatan. Asas keadilan dalam hukum waris berarti setiap memperoleh hak sesuai tanggung jawabnya bukan sama rata. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding perempuan karena memiliki tanggung jawab nafkah yang lebih besar. Sedangkan prinsip kemaslahatan memastikan pembagian warisan membawa manfaat bagi keluarga dan mencegah perselisihan. Prinsip ini sejalan dengan maqasid al-syariah, yaitu menjaga harta, keturunan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga. Penerapan pembagian waris proporsional dan larangan wasiat untuk ahli waris. Islam melarang memberikan wasiat kepada ahli waris karena bagian mereka sudah diatur oleh syariat. Tujuannya agar
tidak timbul kecemburuan dan ketidakadilan. Namun, sebagian ulama membolehkan wasiat untuk ahli waris dalam kondisi darurat, seperti jika ahli waris miskin sedangkan lainnya kaya. Bagian proporsional juga dijelaskan oleh pemikir seperti Muhammad Syahrur melalui teori batas atau limit teori bahwa bagian laki-laki maksimal 2 kali dari perempuan. Pembagian proporsional juga dijelaskan oleh pemikir seperti Muhammad Syahrur melalui teori batas atau limit teori bahwa bagian laki-laki maksimal 2 kali dari perempuan dan bisa disesuaikan dengan kondisi sosial jika perempuan ikut menanggung nafkah. Di Indonesia, Munawir Syazali juga mengusulkan reaktualisasi hukum waris agar tetap adil sesuai perkembangan zaman. Kemudian analisis ayat-ayat waris Quran Surat An-Nisa ayat 7, yaitu menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 11, yaitu menjelaskan bagian anak-anak dan orang tua. Kemudian dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12 mengatur bagian suami istri dan saudara seibu. Dan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 176 yaitu mengatur warisan dalam kondisi kalalah, yaitu jika pewaris tidak memiliki anak maupun ayah, maka hak diberikan kepada saudara kandung. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa sistem waris Islam sangat rinci dan mengedepankan keadilan yang seimbang. Kesimpulannya, ilmu faraid adalah bagian penting dari hukum Islam yang mengatur pembagian warisan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istihsan. Tujuannya bukan sekedar membagi harta, tetapi untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Islam menolak sistem waris yang sewenang-wenang dan menegaskan bahwa bagian setiap ahli waris adalah ketetapan Allah yang wajib dipatuhi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.